Halo semuanya, yoi. Ini sama Laurentius Rando loh. Luar biasa. Gue sebenarnya Mas, gue udah ganti channelnya, gue ganti nama. Apa sekarang? Jadi Lauren Rando. Lauren Rando. Iya, biar lebih gampang aja. Kalau Laurentius Rando kan kepanjangan. Panjangan ya? Banyak yang lagi nyariin lo nih dalam Serius 2 lo? bulan, ya kan? Yang kayak Bring Rando Back apa Bring segala back Rando. Iya. Banyak yang lagi nyariin lo nih. Iya. Oke, kita hari ini akan bikin konten ya. 5 pertanyaan sulit. Gua nggak menarik diri sama sekali. Gua udah ngelis 5 pertanyaan yang sangat-sangat sulit untuk lo jawab. Kalau lo Siap. bisa jawab semua tanpa lo apa namanya, kan kalau di sini kan gue terserah kan orang mau jawab mau enggak, atau habis selesai syuting boleh diedit segala macam. Tapi kalau lo bisa jawab ini tanpa diedit, tanpa keberatan, berarti lo hebat banget. Oke, kita coba ya. Tanpa diedit pastinya. Tanpa diedit, tanpa keberatan ya? Pasti. Oke, walaupun gue belum nanya, kita deal dulu nih. Deal. Deal, oke. Ya, oke, siap. Deal. Let's go. 5 pertanyaan sulit untuk Lauren Rando. Lauren Rando. Lauren Rando. Nomor 1. Pada tahun 2016, apa yang membuat lo kepikiran untuk menjual salah satu Meltime keyboard waktu itu dari fans? Oke. Gue jawab dari awal ya. Iya. Mungkin ini bakalan jadi jawaban yang paling detail yang pernah gue kasih. Karena kemarin gue juga sempet bikin kesaksian tentang ini, tapi secara cepat di TV nasional. Oke. Awalnya gue tuh berawal dari seorang anak SMA yang hobi beatbox. Dulu gue nggak punya manajemen Mas, jadi nggak punya manajer. Orang tua gue pun ya nggak tahu tentang YouTube. Jadi gue nggak punya kayak seseorang yang mengajarin gue atau mendidik gue tentang masalah dunia entertain, dunia beatbox, dunia perform. Jadi yang namanya red card tuh gue nggak ngerti kalau perform bisa dibayar, itu di benak gue nggak ngerti, nggak paham. Sehingga gue sering banget perform di acara-acara yang dari kecil ke menengah dan nggak pernah kayak minta bayaran, tapi sering dikasih hadiah, merchandise, ya item, elektronik apapun itu. Dan gue suka jual di online, gitu. Jadi emang itu lazim lo lakuin pada saat Itu dari gue SMA, jadi itu jadi habit. Dan emang ya baik-baik aja gitu, no problem. Buat gue putar uang juga, karena kan dulu bikin video klip Jakarta Beatbox dulu pas awal-awal 2015-2014 gitu. Sempet kan dipanggil ke Singapura, itu kan karena juga kita punya video klip dan itu kan budgetnya lumayan ya. Jadi gue di situ gue nabung sendiri, nggak ada yang sponsor, dana segala macam. Orang tua pun ya nggak ikut-ikutan gitu, bener-bener struggle dari bawah. Sampai akhirnya gue bikin channel pribadi, Laurentius Rando dulu namanya. Di saat itu kita lagi banyak butuh dana, terutama karena gue waktu itu bernazar. Kalau gue 100.000 dalam 1 bulan, gue akan bikin meet and greet gratis untuk semua orang datang. Which is itu terjadi, dan gue putar pikiran gimana caranya nih gue bikin meet and greet yang 100.000 orang diasumsikan datang misalkan 1%-nya atau 2%-nya gitu, ya 3.000 atau 5.000 gitu. Akhirnya ya udah, gue pakai segala macam cara yang gue bisa, gue jualan t-shirt dan lain-lain. Akhirnya kita bisa dapet tempat itu di Bellagio waktu itu di Mega Kuningan. Kebetulan orang tua gue kenal sama orang dalam Bellagio, jadi kita bisa ya kerjasama gitulah. Tapi intinya itu semua gue nggak ada sponsor, gue keluar dana pribadi untuk bisa ketemu sama teman-teman. Nah kebetulan juga salah satu ini karena kita butuh uang cepat untuk berkarya, salah satunya bikin acara itu, kita bikin video, ada pemberian dari fans nih nganggur, nggak kepake gitu. Jadi gua berpikir pada waktu itu ya karena yang ngasih juga udah ikhlas, jadi milik gua, ya sah-sah aja kalau gua uangin gitu. Karena untuk diputer juga untuk berkarya lagi, karena yang tadi gue bilang gue nggak ada manajemen, gue semuanya sendiri, solo karir. Terus ya udah gue jual di kayak biasa di Kaskus secara, waktu itu. secara online di online store itu. Dan karena gue waktu itu harus cepet, jadi karena gue terburu-buru, jadi gue tulis tuh
alasan jual. Biasanya kan ditanya tuh Mas, alasan jual ini itemnya apa? Kalau gua ngejelasin, ini saya YouTube beatbox, itu kan kelamaan ribet. Jadi gua tulis salah beli gitu biar cepet. Nah di situ gua blunder, salah. Dan itu kan jadi sebuah batu sandungan buat gue. Besoknya gue tidur, besoknya tiba-tiba udah viral, gue bangun viral. Jadi dibilang Rando menjual mail time dari fans gitu. Itu nggak kepikiran sama gue bakal jadi seperti itu. Karena yang tadi gue bilang, gue semenjak dari SMA tuh sering ya memutar uang dengan cara jualan barang second secara online gitu. Dan yang pertama kali gue rasakan tuh gue panik, bener-bener panik, gue frustasi, gue pokoknya havoc banget, pikiran gue tuh udah campur aduk, udah nggak karuan. Sampai akhirnya gue, yang paling gue rasain waktu itu adalah sedih juga, karena gue belum pernah, dan takut karena gue belum pernah kena kasus sebesar itu. Ya gue cuma anak umur 23 tahun gitu, menghadapi kasus yang level PR perusahaan besar gitu ibaratnya kan, publik. Nah gue nggak ngerti, yang tadi gue nggak ada yang ngajarin, gue nggak ngerti cara menghandle-nya. Akhirnya gue panik dan gue membuat keputusan atau reaksi yang tergesa-gesa. Jadi gue ngeles, enggak kok ini gini. Jadi gue ngeles, terus gue ya gitu deh intinya. Akhirnya gue hapus reaksi gue. Sampai akhirnya lo telepon. Waktu itu gue inget banget kita lagi mau main film lo. Iya, yang Kuala Kumal. Terus lo telepon gue, Rando gimana nih, ini kok rame nih. Dan nada lo gue masih inget banget. Nadanya enak, halus, kalem. Iya nih kayaknya kita nggak jadi main film. Nah di situ tambah gue sebenarnya ngedrop lagi, tambah gue stres lagi, gue sedih lagi. Sampai akhirnya gue no hope. Terus gue bilang ke lo, Mas apa gue berhenti YouTube aja ya sekalian, gitu. Cuma jawaban lo sampai detik ini gue masih ingat, lo bilang, oh jangan. Nah itu nadanya itu. Oh jangan. Gitu ya? Iya. Terus habis itu, ya lo ngasih semangat gue, dan itu sih kata-kata atau peran seseorang yang gue anggap ini nih kayak dia di atas gue dan patut gue dengerin. Karena tadi kan gue nggak punya, orang tua gue juga nggak ikut-ikutan masalah YouTube, gue solo karir, dan bahkan di inner circle gue itu yang paling apa ya, yang merasa gue paling dewasa di situ. Nah jadi di saat ada orang yang lebih dewasa, lebih profesional, lebih ya gue respect sama lo juga, ngasih tahu gue kayak gitu, tuh jadi kayak semangat banget. Karena di saat itu orang-orang ya pada pada bikin reaction, tapi nggak ada yang nge-approach, cuma lo doang. Kalau gue belum pernah bilang makasih, sekarang gue mau bilang makasih sama lo. Sama-sama lo. Gue nggak nyangka efeknya gitu juga sih sebenarnya sih, cuman sama-sama. Setelah itu, gue memutuskan untuk tetap lanjut berkarya. Gue tetap belum bisa membuat keputusan atau respon yang oke gitu, karena gue masih belum ngerti. Tapi di situ gue belajar. Sampai akhirnya gue dipanggil sama sahabat gue, salah satu YouTuber yang terkenal juga, Skinny Indonesian 24, Andovi dan Jovialda Lopez. Mereka bikin konten namanya The Interview. Jadi di situ sama kayak gini, ditanya. Disitulah akhirnya gue berani untuk membuka semua. Gue come clean. Gue minta maaf, gue say sorry, gue hilaf pada waktu itu. Dan hasilnya netizen tuh respect. Disitulah gue tahu bahwa kalau kita ada salah, ada hilaf, itu manusiawi, dan kita come clean aja sama publik, sama fans. Ya udah, akhirnya itu yang gue lakukan. Berjalannya waktu, dislike gue berkurang. Terus habis itu job banyak lagi, sampai akhirnya yang paling berkesan itu adalah gue dapet kayak semacam endorse gitu ke Yerusalem, ke Mesir. Gitu. Gue lihat juga tuh videonya. Dan itu salah satu video yang banyak ditonton orang juga, berimpact ke orang. Satu videonya ada 4 juta view, which is buat gue itu gede banget. Dan gue kena kasus kedua, namanya ceban. Jadi hashtag ceban. Yang adalah itu nggak benar, itu fitnah, pure fitnah. Dibilang katanya kalau mau foto sama gue itu harus bayar Rp10.000. Itu gue nggak pernah lakuin sama sekali. Memang waktu dulu gue ke Jogja sempat ada komunitas fotografi ponsel namanya. Dia bergerak sebagai I.O. karena dia masih saudara sama gue, tuh kenal baik. Tante gue soalnya yang punya. Ya udah kita bikin meet and greet aja, mau nggak kayak yang waktu itu. Cuma
nanti ada gamesnya ya, yang mau daftar bayar 10.000. Gue bilang karena ini tante gue, ya sah-sah aja. Oke lah, boleh, tapi nanti diaturin ya tolong. Karena kan gue kan nggak ada manajer tadi. Ya udah, berjalan kayak biasa dan gue nggak ambil persenan sama sekali. Jadi gue di situ bener-bener pure untuk ketemu sama fans, gue foto bareng, habis itu udah. Mereka tuh yang ngambil semuanya tuh, karena buat biaya operasionalnya dan lain-lain. Oke, setelah tadi kasus cobaan itu, banyak orang yang bersaksi gitu ya, bikin reaction, bikin intinya bikin kesaksian mereka. Mereka selalu mulai dengan kata dulu Rando gini. Padahal itu di saat itu gue udah mulai hijrah lah ibaratnya. Dari kasus gue yang pertama, gue mulai sadar mawas diri, lebih menjaga kata-kata. Jadi mereka selalu mulai bikin kesaksian tuh dengan kata dulu Rando begini, dulu Rando begini. Dan gue waktu itu kayak berasa di tes gitu loh, diuji sama Yang Maha Kuasa. Dulu lo kena kasus karena kesalahan lo, ya kan? Lo sempat salah ambil langkah. Sekarang lo kena kasus atas yang bukan kesalahan lo, yang lo nggak perbuat lo Rando. Apa yang akan lo lakukan? Apakah lo akan klarifikasi dan membela diri, membuktikan bahwa lo bener? Langkah yang gue ambil adalah gue diam, gitu, pasrah, ikhlas, gitu. Gue menganggap ini mungkin juga kayak silih atau ya udahlah gue ikhlasin aja, mungkin ini bayaran dosa-dosa gue di masa lalu. Jadi gue jalanin aja, gue sama sekali nggak bikin pembelaan, sama sekali nggak bikin klarifikasi, tetap bikin karya. Dan kebetulan juga pada waktu itu kita lagi di mana ya, Beb? Kita waktu kasus itu kita lagi jalan-jalan di Bali. Oh iya, kita lagi jalan-jalan di Bali. Soalnya beberapa waktu sebelumnya kita habis kehilangan anggota keluarga. Jadi kita sempat vakum gitu, sebulan 2 bulan. Dan gue memutuskan untuk kita jalan-jalan dulu deh, kita refreshing dulu. Jadi memang nggak upload tuh. Kita ke Bali, kita ke Pulau Cinta, sama keluarga, family time, sama sahabat. Ya udah, jadi benar-benar waktu itu kita nggak mikirin. Jadi bedanya kasus pertama sama kasus yang kedua ini, yang pertama gue panik karena itu kesalahan gue, karena itu gue blunder, gue nggak enak banget sama fans-fans gue nggak tahu bahwa itu ternyata menyinggung dan menyakiti hati mereka. Jadi gue benar-benar depression. Tapi ini gue tenang. Ada ketenangan batin karena gue nggak melakukan itu. Jadi apapun yang orang bilang tentang gue yang di kasus yang kedua itu nggak kena gitu loh, karena emang gue nggak lakuin kok. Tapi itu bisa muncul katanya foto sama Rando Ceban tuh karena apa menurut lo? Gue juga nggak tahu, karena gue juga lagi di Bali itu. Dan gue nggak ngikutin perkembangannya gimana, jadi gue kayak acuh tak acuh gitu sama kasus yang satu ini. Cuma emang beberapa ada yang gue tonton. Gitu sih. Oke. Nah, cuma poinnya adalah lo dulu pernah melakukan kesalahan, karena inti pertanyaan gue kan kenapa dulu kayak gitu gitu kan. Tadi reasonnya udah ada, tapi poin pentingnya adalah lo pernah ngelakuin kesalahan dan lo tumbuh dari situ kan. Misalnya lo grow kan, growing gitu. Banget. Karena gue ngelihat banyak banget, terutama diri gue juga ya. Ketika kita dapat point of success tuh, ketika kita dilihat oleh begitu banyak orang, kadang kita nggak sadar apa yang kita lakukan tuh mungkin salah. Paham nggak sih maksud gue? Iya. Gue dulu pernah dalam posisi itu juga, persis kayak lo gitu. Makanya gue nelpon lo waktu itu adalah gue pernah dalam posisi itu, gue pernah overcome itu gitu. Iya. Dan mudah-mudahan lo juga tumbuh dari kesalahan itu sih. Sangat. Gue merasanya sih sangat. Cuma ya mudah-mudahan itu juga berimpact sama orang-orang di sekeliling gue. Karena yang bisa menilai kan orang-orang di sekeliling gitu. Tapi gue sendiri pribadi udah bener-bener yang namanya menjaga omongan banget. Video gue tuh yang dulu-dulu banyak yang gue hapusin, Mas. Karena suka ngomong bahasa yang kasar, bawa bahasa binatang gitu ya. Yeah. Bener-bener gue hapusin. Karena gue yang dulu itu paling dablek kalau dikasih tahu. Netizen atau subscriber gue pernah negur gue, Mas, lo kayaknya jangan ngomong pakai bahasa kasar deh karena anak gue nonton lu. Terus gue kayak dablek gitu, gue bilang lo YouTube gue bebasan berekspresi. Nah itu gue lebih daripada kasus gue, yang gue sesali adalah sifat ego gue, dablek gue itu, dan cinta uang gue itu. Karena akar kejahatan adalah cinta uang kan. Jadi gue mikir gimana caranya, oh ini harus putar uang jadi uang lagi, jadi AdSense lagi. Supaya nggak rugi. Supaya gue intinya sukses, bisa beli ini, beli itu. Semenjak gue kena itu, gue bener-bener udah gak mikirin, gue cuma pengen hidup tenang dan bahagia dan punya family. Gitu aja. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Pertanyaan sulit yang kedua.
Dulu hampir setiap video lo di dislike banyak orang karena sikap lo kan. Apa kalau sekarang udah jadi orang dengan personality yang lebih baik dari sebelumnya? Menurut lo pribadi? Itu kan barusan tadi gue bilang, yang bisa menilai orang-orang di sekeliling gue. Tapi yang pasti, gue kan nggak bisa bilang, oh gue udah baik lo sekarang. Itu kayak self-proclaim kan. Karena dulu gue pernah self-proclaim, gue alpha male. Nah itu zaman-zaman itu ya? Iya, menurut gue itu sombong sekali. Dan gue sangat menghindari sekarang. Waktu itu umur berapa sih lo itu? Itu kayak kalau nggak salah 3 tahun, 4 tahun lalu. 3 tahun, 4 tahun lalu, which is sekarang gue 27, jadi sekitar 23, 23 segitulah. Dan apa emang efek untuk, kalau YouTube kan kita lihat, lo upload video, orang muji lo langsung baca saat itu juga, detik itu juga langsung ada yang muji. Itu ngefek nggak sih kalau? Nah itu, gue jadi setelah gue pelajari ternyata gue dulu punya penyakit yang namanya star syndrome. Gitu. Dan lo mengakui? Gue mengakui, dan gue menyesali banget. Oke. Dan gue ilfeel gitu loh, kalau ngelihat diri gue di zaman dulu tuh gue ilfeel banget. Star syndrome banget sih lo. Iya. Gitu, gue pengen ngatain justru. Kaget ya? Maksudnya lebih ke kaget? Karena lebih ke gue, apa tuh? iya kaget, karena ibaratnya kayak anak warnet yang biasa main game, terus nge-beatbox tiba-tiba dung! Iya. Gitu, dengan segala fame dan juga mungkin harta. Gitu, kaget, nggak siap, dan nggak ada yang memonitor itu loh mas. Dan karena semua gampang banget kan, maksudnya lu upload banyak yang nonton, angka kelihatan, banyak yang muji, lu juga ngerasa wah ini gue keren nih gitu, itu ngefek berarti ya? Iya, jadi itu membuat jadi kayak boost self egonya gue sendiri, jadi gue makin ya sombong. Dan semenjak gue kena tamparan pertama gue itu yang kasus salah beli itu, akhirnya gue punya mentor secara rohani, gue banyak belajar juga secara rohani, aktif di tempat ibadah dan lain-lain. Jadi gue sering dikasih mentor dan masukan. Oke. Nomor 3. Ya. Apa tanggapan lo ketika teman-teman di circle lo dulu, yang dulu baik aja sama lo, sekarang berbalik menghujat lo? Tanggapan gue sih, gue gimana ya? Karena tadi yang tadi gue cerita, mereka selalu, kan ada yang salah satu yang gue tonton, ada yang gue abaikan. Yang gue tonton tuh ada beberapa, mereka selalu memulai dengan kata, dulu Rando begini, dulu Rando begini. Ya iya, emang gue akui dulu gue jelek gitu loh. Dan mungkin lo yang sekarang juga nggak suka lo yang dulu kali ya? Iya, kan tadi gue bilang, kalau ini bisa gue katain star syndrome banget sih lo gitu. Jadi mereka selalu mulai dengan kata dulu gue ini. Dan kalau menurut pendapat gue dan inner circle gue yang sekarang, which is tunangan gue dan juga teman-teman gue yang sekarang, keluarga gue, ya orang kayak gitu mungkin lebih kepada memanfaatkan situasi kali ya. Jadi di saat gue lagi nggak bikin respon, di saat ada orang yang kasih kesaksian, view-nya banyak, gue tetap ikhlas gitu. Jadi gue nggak mau menghakimi, karena gue percaya kalau misalkan gue menghakimi orang lain, gue nantinya akan dihakimi oleh Tuhan dan sesama gitu. Jadi kalau misalkan gue dihakimi, gue dibilang dulu Rando begini-begini, mereka bikin kesaksian tentang gue yang mungkin memang benar gitu. Ya udah, gue anggap itu kayak itu bayaran lah atas dosa-dosa gue dulu, kesalahan gue. Dan dari situ gue belajar. Jadi gue auto mengampuni, gue langsung mengampuni, gue ikhlas, gue nggak bikin pembelaan atau atau lapor polisi gitu, enggak sih. Gitu sih. Pokoknya kalau dulu mereka temen lo, sekarang mereka balik ngatain lo, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Ya dari sisi lo, ya udahlah. Ya. Gitu kan. Karena hidup kayak begitu jadi lebih tenang dan happy. Bener juga ya. Karena cuman lo itu juga gue aminin sih. Karena cuman lo yang bisa menentukan lo mau bereaksi apa. Ya. Katakanlah gue bikin video nih, sudah orang bilang garing. Ya kan responnya jadi ke gue kan. Gue mau bikin itu hari gue jadi sedih gara-gara ada yang ngatain gue. Atau gue, oh ya udah emang garing, gue next gue bikin yang lebih bagus deh gitu kali ya. Iya. Maksudnya itu it's all kontrol emosi kita sendiri gitu. Iya. Dulu gue jujur orang yang nggak bisa kontrol emosi. Jadi itu juga kayak ujian buat gue, kayak tes lagi buat gue. Dan gue merasa, dan juga anggota sekeliling gue ini merasa, inner circle gue merasa kayak gue lulus gitu loh. Dari ujian untuk nahan emosi, untuk lower your ego. Nggak perlu bikin pembelaan atau klarifikasi atau apapun itu, walaupun gue di posisi yang bener ya pada saat itu. Ya tetap berkarya aja mas. Gitu, bikin video aja terus. Nah pertanyaan gue, ini nggak ada di sini sih, cuman gue pengen follow up dari situ.
Lo ada niat untuk bikin rekonsiliasi nggak sama orang yang mungkin nggak suka sama lo karena sikap lo di masa lalu? Pernah nggak ada ajakan buat ya udah kita nongkrong bareng deh, ngapain, minta maaf atau kayak gitu? Dari gua atau dari mereka? Ya mungkin dari lo ya kalau secara aktif gitu. Iya, kalau dari gua mungkin belum gitu. Karena kan gua juga lagi fokusnya kepada keluarga gitu. Kemarin kita juga lagi yang tadi gue bilang kehilangan anggota keluarga. Tapi mungkin di kemudian hari akan. Oke. Tapi lo menerima kalau misalnya teman-teman yang mungkin gak suka sama lo ini karena apa yang lo lakuin di masa lalu bilang, "Dok, yuk kita ketemu, yuk kita ngobrol, kita Pasti. mau baik-baik aja." Kalau gue pasti menerima. Cuma itu juga karena waktu itu karena gue anak pertama, cucu pertama. Jadi keluarga besar gue juga merasa dirugikan gitu sebenarnya. Jadi itu harus dengan nanti persetujuan juga dari orang tua gue, saudara-saudara gue, tunangan gue. Apakah boleh kalau kita ini lagi atau enggak. Jadi semenjak gue kena tamparan yang pertama, itu kan gue melakukan sesuatu atas gue bikin keputusan sendiri. Keputusan pribadi tanpa ngomong-ngomong dulu sama siapapun. Oke. Sehingga kedepannya apapun keputusan yang gue pilih itu harus gue tanya dulu. Lo discusin dulu. Discuss dulu ke orang tua, ke tunangan. Kalau dari gue pribadi gue sih mau. Oke. Gitu. Oke. Lanjut ya. 4. Kenapa lo tetap konsisten membuat video YouTube? Kan pada saat itu kan rame tuh yang di-dislike tuh. Sampai saat ini. Oke. Gue tetap berkarya terus sampai saat ini walaupun sempat ada vakum 2 kali, 3 kali gitu. Karena menurut gue ya hidup itu dibawa enjoy aja. Gue tetap berkarya buat misalkan ada yang dislike 1000, tapi ada yang like 1500 gitu. Ya gue berkarya buat 1500 ini. Karena pernah di saat yang gue vakum itu nggak bikin video sebulan, istirahat, liburan. Gue ketemu gitu di supermarket sama subscribers. Dinanyain, "Kak mana videonya? Ayo dong video masak lagi." Oh yang ini apa ya KFC itu ya, Random Fried Chicken. Random Fried Chicken. Jadi jujur ya, itu ceritanya gue tuh kehabisan ide, Mas. Kita tinggal di Jakarta. Semua tempat wisata kita udah datang. Restoran dan kafe ya rata-rata udah lah. Gitu, walaupun ada yang belum. Terus apa ide apa lagi? Jadi muter otak ya. Ya udahlah gue masak aja lah, gue sering masak di rumah karena nenek gue itu punya catering. Sehingga dari kecil itu gue suka bantuin dia masak. Kan gue single parents. Gue banyak di rumah sama eyang. Gue bantuin tuh masak. Sehingga gue punya skill masak dari eyang gue yang punya bisnis catering. Ya udah gue jadiin konten aja. Taunya laku. Gitu. Jadi gue lanjutin terus. Waktu itu masak steak. Steak itu kan cuma ngebolak-balik doang ya. Kalau gue ya udah biasa. Jadi gue udah terbiasa bikin steak yang medium rare yang kalau misalkan dibelah tengahnya tuh masih pink gitu. Oh ya, masih merah gitu. Masih merah gitu. Dan ternyata penonton suka. Ya udah gue lanjutin. Kayak begitu sih ceritanya. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Kalau lu bisa ketemu diri lu 5 tahun yang lalu, lu mau ngomong apa ke dia? 5 tahun yang lalu berarti gue masih gondrong atau masih bandel deh. Masih star syndrome itu. Jujur sih kalau ini bisa terjadi, gue nggak akan ngomong apa-apa, Mas. Lu nggak bakal ngomong apa ke dia? Karena kan tadi gue jelasin, gue itu doublek. Kalau misalnya gue ketemu diri gue sendiri 5 tahun lalu, pasti juga akan ditolak omongan gue. Iya. Jadi gue akan membiarkan untuk diri gue yang 5 tahun yang lalu itu melalui proses yang sama. Karena dengan proses yang kemarin ini, itu tuh gue pribadi merasanya itu membawa perubahan besar. Terutama secara rohani spiritual juga. Di situ gue jadi tahu bahwa ya Tuhan itu ada, hidup ini nggak selamanya kan. Kita kalau di search di Google kan paling ada tulisan itu. Rata-rata umur manusia 2019 68 tahun gitu kalau nggak salah ya kemarin. Jadi gue mikir ya udah. Yang sekarang gue mikir 68 tahun ini gue invest untuk berbuat baik, untuk menderita, misalkan dibully gue ikhlas, nggak usah bikin klarifikasi, nggak usah membela diri. Tapi mudah-mudahan niscaya di saat kita nanti udah nggak ada di dunia ini kita bisa ke tempat yang lebih baik. Gitu. Siap. Semua yang udah lo alamin ini membawa perubahan pada diri lo, tapi poin utamanya adalah lo tumbuh dari situ. Lo yang sekarang bukan lo yang dulu. Iyalah, rambutnya aja udah beda. Terima kasih udah nonton video ini ya. Jangan lupa mampir juga ke channelnya Rando. Nanti gue taruh di deskripsi. Kita mau juga ada kolaborasi di channelnya ini. Makasih semua. Dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.